Cinta sejati yang paling kuat justru adalah cinta yang tidak harus selalu diumumkan ke dunia. Kisah Berbisu dan Dichiko mungkin romantis dan tragis, tapi di balik itu ada pelajaran besar bahwa beberapa cerita lebih berharga jika tetap menjadi rahasia milik kita sendiri. Brand Bungkes. Cinta adalah kekuatan, tapi dalam dunia hiburan, cinta bisa jadi pedang bermata dua. Bisa mengangkat karir seseorang ke puncak atau justru menghancurkannya. Turut berduka cita untuk meninggalnya Berbisu yang terkena pneumonia ya. Lagi jalan-jalan di Jepang, kena flu, dan gak ada yang nyangka di umur yang masih 48 tahun dia harus meninggal. Dan kisah Berbisu dan Dichiko ini adalah contoh nyata di mana cinta yang terputus oleh industri lalu bersatu kembali setelah puluhan tahun, tapi akhirnya harus dipisahkan oleh kematian. Di sini kita belajar satu hal penting ya. Dalam dunia branding, ada cinta yang seharusnya tetap menjadi rahasia dan bukan konsumsi publik. Ini menarik sekali cerita ini. Tapi ya mungkin nggak banyak orang tahu, tapi saya akan ungkap dulu ya cerita-ceritanya ya. Jadi Berbisu tuh dikenal sebagai ikon drama romantis di Asia, terutama dari perannya sebagai Sanchai di Meteor Garden. Serial yang secara tidak langsung sudah membentuk branding dirinya sebagai the ultimate love story girl. Gimana enggak ya kan, satu orang diperebutkan sama orang-orang ganteng ya, dan di sekitarnya buat cowok yang super ganteng dan idola Asia waktu itu ya. Tapi apa yang terjadi ketika cinta dalam kehidupan nyata ikut terbentuk dari citra ini? Jadi Berbisu dan Dichiko itu pertama kali jatuh cinta pada akhir 90-an. Tapi mereka terpaksa harus berpisah karena aturan industri hiburan Korea yang melarang artis berkencan. Selama 20 tahun mereka hidup masing-masing. Barbie menikah dengan pengusaha Wang Xiaofei, Dichiko tetap dengan karirnya. Lalu takdir berkata lain, ya, mereka bersatu kembali setelah Barbie bercerai dan menikah dalam waktu singkat. Kisah ini kayak naskah film sebenarnya ya, yang ditulis sangat sempurna, tapi justru inilah jebakan branding yang tidak bisa dihindarin. Ketika publik tahu tentang cinta mereka, kisah ini jadi lebih besar dari sekedar hubungan pribadi. Ya, berubah menjadi bagian dari brand naratif. Sebenarnya cinta selebriti itu modal atau kutukan sih. Di industri liburan, cinta itu bukan cuma perasaan. Cinta adalah komoditi, sesuatu yang bisa dijual, dieksploitasi, dan dijadikan bahan berita. Contoh lain, misalnya Ben Affleck dan Jennifer Lopez, yang putus lalu balikan setelah 20 tahun. Itu juga menjadi berita dan menaikkan karir mereka. Nah, pasangan yang sering diekspos ke media kadang kehilangan otentitasnya. Seolah-olah cinta mereka ini harus dikemas untuk publik. Pertanyaannya sekarang, apakah Berbisu dan Dichiko benar-benar bahagia bisa kembali bersatu? Atau mereka terjebak dalam branding dari kisah mereka sendiri? Jadi, tragedi itu bisa membuat branding semakin kuat. Nah, ini memang terjadi ya di dunia hiburan juga, di dunia ya para public figure ya. Setelah pernikahan yang romantis dan penuh harapan, Berbisu itu meninggal di usia 48 tahun karena flu yang berkembang jadi pneumonia. Bukan pneumonia. Jadi publik bersedih dan tragisnya kisah cinta mereka kini menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sama seperti Marilyn Monroe, Heath Ledger, atau bahkan pasangan Kurt Cobain dan Courtney Love, itu kematiannya sering sekali membuat kisah hidup seseorang itu menjadi lebih berharga secara branding. Berbisu tidak hanya dikenal sebagai artis Meteor Garden, tapi juga sebagai wanita yang akhirnya bertemu kembali dengan cinta sejatinya hanya untuk kehilangan dalam waktu sekejap. Ya, baru menikah 2022, sekarang harus meninggal di 2025 awal. Setelah terpisah 20 tahun. Waduh, ini tragis bener ya. Jadi di dunia personal branding, tidak semua cerita itu, ya semua cerita cinta ya, perlu diekspos. Semakin banyak yang tahu, semakin besar tekanan sosial yang datang.
Mungkin kalian pernah dengar juga Andy Lau itu menyembunyikan kekasihnya berapa puluh tahun ya. Karena nggak boleh juga kan. Dia baru ketahuan punya kekasih itu umur 60 lebih loh. Beberapa contoh public figure yang menjaga kehidupan cintanya tetap rahasia. Jay-Z dan Beyonce, meskipun pasangan superstar, mereka itu hanya membagikan cerita yang mereka pilih sendiri. Jadi nggak semua itu diumbar. Kemudian Ryan Gosling dan Eva Mendes hampir tidak pernah tampil bersama di media, menjaga hubungan tetap eksklusif, ya. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kisah Barbie Show? Bahwa dalam branding ada narasi yang seharusnya tetap milik kita sendiri, ada yang harusnya jadi konsumsi publik. Branding adalah tentang membangun narasi yang kuat, tapi bukan berarti semua aspek hidup kita harus jadi bagian dari narasi itu. Cinta sejati yang paling kuat justru adalah cinta yang tidak harus selalu diumumkan ke dunia. Kisah Barbie Show dan Dichiko mungkin romantis dan tragis, tapi di balik itu ada pelajaran besar bahwa beberapa cerita lebih berharga jika tetap menjadi rahasia milik kita sendiri. Sampai bertemu lagi di Brand Boomcast selanjutnya, dan semoga kalian suka dengan tontonan seperti ini. Subscribe, nyalakan lonceng, share, dan komen di bawah ini kalau ada yang ingin kalian bahas. Saya Sugi Mitra, pakar digital branding. Brand Boomcast.